Wanita itu memasukkan bayinya yang baru lahir ke dalam panci di atas kompor. Kemudian letakkan 9 panci besi lainnya di atasnya. Saat bekerja, saya merasa khawatir. Setelah penataan selesai, wanita itu merangkak ke dalam toples air di sebelahnya. Tidak lama kemudian, seorang manusia rumput yang ganas melangkah maju. Manusia rumput itu mengangkat kapak seberat 100 pon di tangannya dan mengayunkannya dengan keras. Melihat periuk besi satu persatu pecah, manusia rumput masih belum berniat berhenti. Ibu di sebelahnya diancam dan tidak berani angkat bicara. Jika ini terus berlanjut, bayi tersebut pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Namun ketika ayam berkokok, manusia rumput itu tiba-tiba menghentikan gerakan di tangannya. Takut dan lari, namun terkena cahaya dan terbakar. Akhirnya berubah menjadi tumpukan abu. Berkat itu, anak tersebut dapat melarikan diri dari kehidupan lain. Tapi kenapa wanita ini? Mengapa kamu begitu takut dengan manusia rumput? Ternyata anak tersebut merupakan keturunan dari keluarga Li. Sang Tao melihat keberuntungan di makam keluarga Li. Jadi saya ingin menganggapnya sebagai milik saya, agar Anda bisa hidup dalam kemuliaan dan kekayaan. Itu sebabnya dia berjabat tangan dengan Li Truongxin, menghancurkan Feng Shui banyak generasi keluarga Li Fin, menyebabkan keluarga Li Dung kehilangan semua orang. Kemudian pimpin Kim ke makam leluhurnya. Sang Tao tiba-tiba menemukannya. Li Dung mempertaruhkan nyawanya untuk menjaga telur emas. Biarkan Kim ke kembali 20 tahun kemudian. Biksu Tao ada di sana untuk menghilangkan bencana di masa depan. 5 hantu telah merasuki manusia rumput. Keahlian yang digunakan untuk menangani keturunan keluarga Li. Biksu Tao merajalela dan kejam. Jika Anda bertekad untuk tidak mencapai tujuan Anda tidak akan berhenti. Untuk menyelamatkan nyawanya, wanita itu berlari ke kuil Kaisar Giachong. Mohon doakan Kaisar Giachong untuk menyelamatkan putra Anda. Kaisar Giachong melihat ibu dan anak perempuannya yang menyedihkan. Jadi dia tampak menghalangi rumput di luar pintu. Kaisar Giachong menyuruh wanita itu melepaskan kebencian. Jangan membalas dendam. Jika tidak, bencana hari ini akan terulang kembali. Kaisar Giachong menyuruh wanita itu untuk memasukkan bayinya ke dalam panci di atas kompor. Gunakan 9 panci besi untuk menutupi bagian atasnya. Jangan memperlihatkan celah apapun. Andai saja aku bisa melewati malam ini dengan lancar. Tunggu sampai ayam berkokok dan mantranya akan rusak. Setelah bahaya dihilangkan, Sang Tao duduk dan melakukan sihir. Menyadari bahwa 5 jimat hantu miliknya telah rusak. Mengetahui jika terus berlanjut, ibu dan anak akan lebih sulit daripada masuk surga. Jadi saya memutuskan untuk memanfaatkan ayam emas untuk menjadikan diri saya kaya. Dia memasang jaring langit dan bumi. Menunggu 20 tahun, keturunan keluarga Li sendiri akan terjerumus ke dalam jaring. Sang Tao menggunakan semua yang dia ketahui. Segel ayam emas ke dalam makam leluhur keluarga Anda. Hindari Kim ke terbang menjauh. Dan Li Truongxin karena cemburu, menyebabkan Li Dung kehilangan rumahnya. Dia tidak hanya dengan nyaman duduk di posisi Trafuong, juga menerima tokoh teh keluarga Li. Menjadi bos baru, Pendeta Tao menggunakan rahasia Li Truongxin untuk menghancurkan Feng Shui makam keluarga Li. Memeras dia, meskipun Li Truongxin sangat marah. Tapi saya hanya bisa mengertakkan gigi dan bersabar. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Anak tua itu dimasukkan ke dalam periuk besi. Sekarang sudah dewasa. Sang ibu menamainya Tran Todao. Tidak lagi dikelilingi oleh Kim Ke. Tran Todao telah mengalami banyak kemalangan sejak kecil. Apapun yang Anda lakukan, itu tidak berhasil. Untungnya, teman masa kecilku ada di sisiku untuk menghibur dan menyemangatiku. Keduanya sudah berjanji satu sama lain selama 100 tahun. Karena untuk mendapatkan semuanya kembali, sang ibu membawa putranya dan Tan Mai kembali ke Li Giatrang. Hanya saja dia baru kembali dan tidak hanya bermusuhan dengan Li Tinbao. Dan nasib buruk apa yang menyebabkan dia menjadi kusir Xuan Hoa? Seiring waktu, perasaan Tran Todao dan Xuan Hoa berkembang. Tran Todao benar-benar lupa janjinya pada Tan Mai.
Setiap hari kami berkencan bahagia dengan Xuan Hoa. Tran Todao tidak mengetahui hal itu. Xuan Hoa adalah putri seorang Tao kuno. Adegan Tran Todao berkencan dengan Xuan Hoa juga dilihat oleh Tan Mai. Tan Mai sangat patah hati. Dia tidak bisa mempercayainya. Orang yang aku cintai dengan sepenuh hatiku. Perlakukan diri Anda seperti itu lagi. Mengingat kembali kenangan masa lalu. Sama seperti apa yang baru saja saya lihat dengan mata kepala sendiri. Tran Todao benar-benar seorang laki-laki. Semakin Tan Mai memikirkannya, dia semakin merasa mual. Ternyata dia sedang mengandung anak Tran Todao. Memikirkan fakta bahwa anak saya lahir tanpa ayah. Tan Mai tidak menginginkan anaknya lahir dari keluarga yang tidak lengkap. Jadi saya mendapat ide untuk bunuh diri. Dia juga tidak tahu kapan dia lari ke kuburan leluhur keluarga Li. Tampaknya ini mungkin kehendak Tuhan. Jika dia masih hidup, dia tidak akan bisa menjadi anggota keluarga Li. Lalu mati sebagai hantu keluarga Li. Tan Mai membawa kemarahan di dalam hatinya dan menikamkan kepalanya ke batu nisan. Langit dan bumi segera berguncang. Sang Tao menyadari ada sesuatu yang salah. Segera terpikirkan. Mungkin waktu bagi ayam emas untuk kembali ke sarangnya sudah diundur lebih awal. Dia segera menguburkan leluhurnya. Puisi menekan Kim Ke. Namun Kim Ke masih membobol gawangnya. Terbang keluar, jika aku tidak bisa menyimpannya. Sang Tao memutuskan untuk menghancurkan ayam emas itu agar tidak ada yang bisa memilikinya. Kim Millet sadar ada sesuatu yang tidak baik. Terus-menerus berteriak minta tolong. Tae Gia Chong segera merasakan bahwa Kim ke dalam bahaya. Maka ia segera pergi ke makam leluhur keluarga Li. Hasilnya diketahui Tan Mai bunuh diri. Sekarang saya mengerti. Ayam emas membuka segelnya. Hal itu disebabkan dampak bayi dalam kandungan Tan Mai. Jika Tan Mai meninggal, itu juga berarti Kim Ke tidak akan pernah kembali lagi. Tui Hoa hanya peduli pada Kim Ke. Pada dasarnya tidak ada perhatian sama sekali. Calon menantu perempuan saya dan cucu saya yang belum lahir tidak mengetahui hidup atau mati Tan Mai. Ini menjadi kunci penting untuk memutuskan apakah Kim Ke akan kembali atau tidak.